Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Jambedan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, selamat berjumpa kembali kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kritik. Sebelumnya, apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelapangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran secara daring ini dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, kita lanjutkan pembelajaran kita di bab 6 ya nak ya. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 183, menilai karya melalui kritik dan esai. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa diharapkan mampu membandingkan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. Yang kedua, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi unsur kritik dan esai. Nah, kritik dan esai yang kita pelajari pada kesempatan ini kita pecah terlebih dahulu. Kita pelajari kritik terlebih dahulu ya nak ya. Kenapa? Memang kritik dan esai ini sebenarnya adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Namun penulis kritik dan esai haruslah melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu agar dapat dipercaya ya. Selain artikel, resensi, dan ulasan dalam kolom bebas atau yang disebut juga dengan kolom yang biasa ditulis oleh penulis lepas, atau bukan penulis lepas ini bukan tim redaksi ya, juga biasanya ada kritik dan esai. Kedua jenis teks ini ditemukan di kolom tersebut dan sangat menarik sebenarnya untuk dipelajari karena dapat memberi ataupun menambah wawasan sekaligus meningkatkan daya berpikir kritis kita. Dalam halnya adalah dalam hal menilai karya orang lain ya nak ya. Nah, kalau pengertian kritik adalah merupakan kajian rinci dan apresiatif dengan analisis yang logis dan argumentatif untuk menafsirkan karya seni atau sastra. Nah, kata kritik kalau kita yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ketika kita mendengar kata kritik itu apa yang terlintas dalam benak kita? Nah, sebagian di antara kita mungkin ada yang beranggapan bahwa kritik adalah celaan, ya, pernyataan yang mengungkapkan kekurangan karya seseorang. Tentulah ya hal demikian tidaklah salah ya jika yang dimaksud adalah kritik tanpa dasar ya, ataupun disebut juga dengan hoax lah ya kalau zaman sekarang itu ya. Nah, yang dimaksud dengan kritik di dalam pelajaran ini atau yang kita pelajari adalah kritik yang didasarkan atas analisis yang mendalam. Nah, dan karya yang dikritik biasanya berupa karya seni, karya sastra ya, biasanya juga kalau di luar itu ada yang berhubungan dengan musik ya, bisa lukisan, buku, bahkan film ya, film. Nah, berbeda dengan kritik yang fokusnya adalah menilai karya. Nah, ke depan kita akan belajar esai yang lebih mengarah kepada cara pandang seorang terhadap suatu objek peristiwa. Nah, kali ini kita akan belajar kritik terlebih dahulu ya. Nah, ciri-ciri kritik yang baik yaitu ini kritik karya sastra ya nak ya. Yang pertama berisi penafsiran atau interpretasi
terhadap suatu karya ya, tentunya ya, suatu karya sastra, suatu tulisan, dan harus disertai dengan penjelasan dan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan atau yang logis ya gitu ya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ciri kritik yang kedua, terdapat penalaran, analisis dan evaluasi ya. Dia penalaran ya, pola berpikir yang bersifat analisis dan bersifat bisa dinilai ya, baik buruknya suatu karya itu. Jadi itu evaluasi. Yang ketiga, biasanya pendapatnya subjektif ya, bersifat pribadi. Tentu saja subjektif di sini adalah subjektif yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang orang yang mengkritik itu juga ya, kalau namanya itu kritikus ya, kalau kita ingin menjadi orang yang mengkritik karya sastra, seorang kritikus itu subjektifnya itu berdasarkan dasar keilmuan dan bisa dipertanggungjawabkan tentunya sesuai dengan keilmuannya. Nah, kalau kritiknya tidak memiliki dasar keilmuan, maka kritik tersebut tidaklah disebut kritik yang bisa kita jadikan analisis ataupun kritik yang bisa dijadikan referensi dalam tulisan, karena orang yang mengkritik tidak mempunyai dasar keilmuan yang berkaitan dengan karya sastra yang dikritiknya. Baik, yang keempat, dia tidak hanya berisi kecaman maksudnya ya, ataupun tidak melulu berisi pujian ya, tapi juga ya harus seimbang ya, ada kecaman dan juga tentu saja yang terpenting itu biasanya ada pujian juga, dan evaluasi koreksi terhadap suatu karya yang dihasilkan oleh seorang penulis karya sastra ya, penulis novel bisa, penulis cerpen bisa, penulis puisi bisa. Nah itu ya. Kemudian prinsip-prinsip penulisan kritik ya, yang pertama kritik bersifat membangun atau konstruktif. Kemudian kritik itu merupakan kupasan, pembahasan, ulasan suatu karya ya. Ini kita percepat saja ya Naya, karena ini hanya bersifat teoritis. Yang ketiga, kritik tidak bertujuan untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan sebuah karya atau penulis. Yang keempat, tujuan kritik adalah untuk memperkaya khasanah sastra. Nah, itu yang paling penting ya. Menulis kritik sastra tentu saja itu menjadikan karya sastra tersebut menjadi lebih bermakna tentunya ya. Kemudian yang dikritik adalah karya orang lain ya, bukan dia mengkritik karya sendiri gitu. Kemudian menggunakan bahasa yang lugas, tidak menimbulkan makna ganda atau penafsiran kata kalimat yang digunakan itu bermakna ganda, itu tidak boleh. Itu prinsip-prinsip penulisan kritik. Baik, nah kalau kita lihat contoh soalnya ya, contoh soal yang biasa terdapat dalam kritik ya, ini contoh soal yang biasanya masuk dalam ujian ya Nak ya. Pernyataan yang merupakan kritik terhadap hasil penelitian adalah ya, kiranya hasil penelitian Bapak masih perlu didukung dengan data yang rinci ya, itu jawabannya ya Nak ya. Sementara B, hasil penelitian ini sudah lengkap. Nah ini adalah kalimat, bukan kalimat kritik, ini adalah kalimat simpulan ya. Yang C, bagaimana cara Anda menganalisis data, itu pertanyaan. D, kesimpulan hasil apa yang Anda peroleh dari penelitian ini. E, saya berpendapat dengan hasil penelitian tentang minat belajar. Nah ini juga tidak bisa. Ini itu contoh ya, contoh kritik ya, soal yang berkaitan dengan kritik. Nah mungkin sampai di sini saja ya Naya, pembelajaran kita singkat saja untuk mengenalkan apa itu sebenarnya kritik. Dalam hal ini adalah kritik sastra, bukan kritik yang biasa kita dengar di media sosial ya, kritik terhadap kebijakan, kritik terhadap pemerintah. Bukan itu yang dimaksud dalam pembelajaran kita kali ini ya Naya, tetapi kritik yang berkaitan dengan karya sastra.
Nah, untuk lebih jelasnya tentu Ananda bisa baca di buku paket. Di situ banyak disajikan contoh-contoh dari kritik ya, kritik sastra. Misalnya di situ ada karya ayat-ayat cinta dikritik dengan judul kritik menimbang ayat-ayat cinta. Ya, di situ dijelaskan kritiknya bahwa tokohnya misalnya terlalu sempurna, latarnya juga begitu. Nah, itu kan sebuah kritik. Kemudian ada kritik yang lainnya, silakan Ananda baca sebagai penambah wawasan ya. Misalnya kritik cerpen Ger oleh Gunawan Muhammad itu ya. Kemudian Batman juga oleh Gunawan Muhammad. Kemudian kritik terhadap novel Lelaki Harimau halaman 185 buku paket ya, karya Maman Mahayana ya. Judul kritiknya Capaian Eksperimen Novel Lelaki Harimau. Nah, itu adalah contoh-contoh kritik sebagai penambah wawasan dari Ananda. Silakan dibaca ya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, demikian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa tetap semangat, rajin ibadah, jaga kesehatan ya, kemudian patuhi protokol kesehatan, dan sampai ketemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Dan tentu saja semoga kita banyak berdoa supaya pandemi ini segera berakhir ya. Baik anak-anak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Adija, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.